saya Edit, kanal tentang programan dan teknologi informasi bersama saya Edit Nur. Kali ini saya akan bahas tentang leadership atau kepemimpinan. Jadi kalau teman-teman pernah memimpin sebuah tim, mungkin sudah merasakan betapa menantangnya menjadi seorang leader. Nah, untuk jadi leader yang efektif itu cukup tricky atau cukup susah ya, karena kita berhubungan dengan orang yang mana orang itu macam-macam ya, sifatnya macam-macam, aspirasinya macam-macam, mau jadi apa yang juga macam-macam, dan kita harus mengarahkan mereka untuk kalau kita leader, seorang leader harus mengarahkan mereka supaya bisa membawa tim ini ke satu tempat. Itu tujuannya. Jadi tentunya sebagai seorang leader itu datang dengan keuntungan tertentu. Misalnya jika teman-teman dari dalam tim itu perform, nah itu menguntungkan sekali, sebab ya jika timnya bagus, ya artinya leadernya juga bagus. Nah begitu pula jika timnya tidak bagus atau tidak perform atau dianggap tidak perform, ya tentunya yang akan tanggung jawab siapa? Ya leadernya, pemimpinnya. Ya mungkin masing-masing punya kontribusi terhadap ketidakperforman tim, tapi in the end pada akhirnya ya tetap seorang leader yang harus bertanggung jawab dan mencari solusi supaya timnya juga perform. Jadi itu keuntungan seorang leader. Dan juga kata orang jadi leader itu juga cukup lonely karena semakin tinggi ya nobody will help you. You help a lot of people. Kita harus membawa tim ke satu tempat, tapi misalnya kita tambah tinggi ya tidak ada. Kita benar-benar bawa, kalau kita nahkoda itu ya kita bawa semua orang-orangnya dalam kapal supaya kita sampai ke satu tujuan. Nah itu leader. Nah menjadi leader yang efektif, karena saya bilang tadi itu banyak caranya. Saya akan berbagi dengan 3 cara supaya teman-teman misalkan yang sekarang jadi leader atau beraspirasi jadi leader bisa mulai menerapkan ketiga cara ini. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus jadi orang yang terbuka dan jujur. Artinya apa? Kalau kita berkomunikasi dengan tim member, ya baiknya straightforward aja, langsung. Jangan pakai bahasa yang kita orang Jawa tuh daki-daki, muter-muter. Langsung aja gitu. Tetapi bukan berarti straightforward dan honestnya itu terlalu apa ya istilahnya kasar. Nah itu beda. Jadi jangan jadi orang kasar, tapi jadi orang yang asertif. Beda dengan kita bilang kamu ya males, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita bilang pekerjaan kamu nggak bagus, itu berbeda. Jadi satunya fokus ke sifat orangnya males lah, orangnya itulah. Yang satu lagi berhubungan dengan lebih objektif, pekerjaannya kamu nggak selesai, ini gimana? Asertif, jujur tapi asertif. Yang ketiga jangan pasif agresif. Maksud saya ketika kita seorang leader itu kan punya immense power. Kenapa harus pasif agresif? Kita bilang aja, kamu seperti ini kenapa? Easy, gitu. Langsung aja, straightforward, honest, asertif, dan jangan pasif agresif. Dan yang terakhir, sifat yang terakhir adalah jadi pendengar yang baik. Jadi kalau misalkan sedang dalam percakapan dengan anggota tim, ngasih feedback maupun menerima feedback, dengarkan. Shut your mouth. Diem dulu. Kalau kalau istilahnya anggota tim sedang dalam menerangkan alasan dia, diam, dengarkan. Jangan mencoba memotong karena kita merasa benar. Kita sudah punya, sebagai leader udah punya otoritas tertentu. Kenapa dipotong? Itu waktunya mereka untuk berbicara, menyatakan pendapat. Dengarkan. Jika ada teman di dalam tim yang menyatakan pendapat, dengarkan saja dulu. Latihannya gampang. Coba diam sebentar. Tapi ini bukan diam karena jengkel ya. Diam karena mendengar. Oke. Yang kedua, teach. Ajarin. Kasih anggota tim ini sebuah tantangan. Dan kemudian grow mereka. Ajari mereka supaya kapasitasnya naik. Sehingga semua tim punya kapasitasnya naik terus. Punya growth mindset. Kalau kita kasih tantangan ke mereka, kemudian ya kadang-kadang mereka tidak melakukan
anggota tim tidak melakukan itu dengan baik. Apa yang kita lakukan? Ya be assertive, sama yang saya tadi bilang di yang pertama, kasih feedback yang asertif, tapi bukan mean, ya. Be assertive, but don't be mean, itu yang penting. Beda assertif dan mean itu lain banget. Ketika kita being assertive, we project our strong, we project our knowledge. Tapi ketika mean, we project our insecurities, itu beda. Jadi ketika kita being assertive, kita bisa ajarin mereka layaknya seorang pelatih, gitu. Dan dengan begitu tim bisa menerima pekerjaan yang lebih kompleks, dan mungkin kita juga bisa istilahnya grooming, menanam bibit-bibit leadership baru. Jadi nggak semuanya dipegang sama kita bisa delegasi makin banyak sesuai dengan perkembangan kapasitas dari anggota tim tersebut. Oke, kemudian yang ketiga adalah direct. Arahkan timnya ke tujuan. Nah, gimana cara ngedirectnya? Caranya yaitu dengan mengeset goal, tujuannya apa, dan expectation-nya. Expectation itu istilahnya, goal itu kan jangka panjang. Expectation, oh ya, kita sekarang ini langkahnya, hasilnya ini. Kemudian yang kedua, ini langkahnya, hasilnya ini. Yang ketiga, ini langkahnya, yang hasilnya ini. Jadi set goal and expectation. Itu cara kita untuk mengarahkan tim menuju ke sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Nah, ketika men-set goal and expectation, gimana? Kita harus sebagai seorang leader harus bisa mengartikulasikan goalnya secara clear sehingga timnya semuanya itu paham kita tuh ngapain, gitu. Kalau sampai nggak paham, ya berarti sebagai leader masih harus berlatih untuk bisa memberikan direksi dengan baik, dengan articulate. Itu penting, karena ya gimana kita bisa seorang bisa paham jika tidak articulate, ya, cuma berasumsi. Hilangkan asumsi, artikulasi, semuanya tanyakan udah paham atau belum, pertama. Kedua, kalau memang mau ngetes apakah anggota tim paham atau bukan, suruh dia balikin lagi ke kita. Dan ini berarti lanjut ke tips selanjutnya. Ketika untuk kita mau mengarahkan tim, tentunya kita ngasih feedback ke mereka, kemudian kasih feedback negatif maupun positif, dua-duanya, dan terima feedback dari mereka. Kalau bisa semakin banyak terima feedback dari mereka. Dan lagi-lagi, ketika menerima feedback, jangan berargumen, terima dulu, dengarkan. Jangan langsung saya mau feedback ke saya, Mas Jud gini. Oh enggak, saya itu langsung membalas. Jangan, itu nggak baik, karena jadinya nanti ribut. Sementara kita perlu feedback. Nah, ketika ada feedback masuk, terima dulu, dengarkan. Lalu nanti ketika misalnya salah, ya selesaikan. Biar yang ngasih feedback itu selesai dulu. Kemudian kita bilang, I think what do you mean ini, atau diulang lagi. Apakah yang kamu maksud ini, gitu. Kalau dia bilang iya, oke. Kalau kita merasa yang dia maksud itu benar, kenapa harus diulang? Sebab orang yang ketika kita menerima feedback, ketika mengulang feedback itu, orang itu merasa didengarkan. Tapi kalau kita langsung hajar, ya artinya kita tuh kuping aja, kita mau bener aja. Itu harus dihindari. Itu benar-benar harus dihindari, karena yang jadi sebagai seorang leader, kita tidak mengarahkan tim, tapi hanya membuat kita nih sebagai orang leader yang mau menang sendiri, mau benar sendiri. Itu tidak akan membuat suasana tim yang baik, dan mereka susah untuk loyal. Dan yang paling penting juga, ketika kita ngedirect tim, kita fokus ke solusi. Jadi dalam perjalanan ya seorang tim itu pasti banyak masalah di tengah jalan. Nah, di tengah jalan itu, daripada fokus ke masalahnya, siapa yang bikin, siapa yang salah, itu nggak menyelesaikan apapun. Nah, kalau misalkan identifikasi ada masalah, cari solusinya dan langsung fokus ke ini kita ada masalah X, solusinya ini. Nah, sementara nanti misalkan masalah itu disebabkan oleh satu atau dua orang tim member, bahwa tim member itu kemudian dikasih feedback secara private. Jadi bukan dibuka, diomong, lo gini, enggak kayak gitu. Jadi masalah disurface ke atas, biar semua orang tahu kita punya problem.
kemudian kita fokus ke solusinya. Solusinya apa? Baru kemudian jika udah selesai masalahnya, udah selesai semuanya, baru kita bisa istilahnya retrospektif balik. Dan misalkan orang kesalahan itu disebabkan oleh satu atau dua individual, dibawa individual secara private, kemudian kita kasih feedback. So that's how things works. Jika sebaliknya kita tidak menyelesaikan masalah tapi mempermalukan seorang, dan itu lagi-lagi balik lagi kita sebagai leader, kita nggak mau menang sendiri karena ya sudah punya otoritas, mau ngapain, kita harus grow tim kita. Jadi kurang lebih itu beberapa tips jika teman-teman seorang leader dalam memberi feedback, kemudian mengarahkan dan mengembangkan timnya tersebut. Jadi mungkin kali ini kontennya nggak teknikal, tapi semoga berguna buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan lagi jika ada video-video selanjutnya. Mau bisa programming, mau bisa leadership, nggak usah rungsing. Yang penting coding aja dulu. Bye-bye.